Karena lambatnya proses hukum terhadap kasus penganiayaan anggota Banser dan Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Karawang akhirnya merembet kemana-mana. Berbagai PC Ansor di berbagai wilayah, bahkan ada yang sudah aksi demonstrasi. Di Cirebon ada aksi demonstrasi. Di Ciamis sudah melayangkan surat himbauan kepada anggotanya, karena saya pantau di grup WhatsApp Ansor Kabupaten Ciamis sudah sangat gaduh dengan kasus yang ada di Karawang ini. Ada banyak anggota Banser yang sangat terlukai, tersakiti dengan insiden di Karawang. Terlebih ketika menyerahkan seluruhnya proses ini ke aparat kepolisian, Polres Karawang lambat sekali menangani kasusnya. Padahal ini berpotensi memicu di setiap wilayah gerakan pemuda Ansor dan Banser melakukan aksi demonstrasi di Polres masing-masing. Ini jangan sampai dibiarkan. Harusnya ini selesai di Polres Karawang, pelakunya segera ditangkap karena jelas wajahnya beredar, plat nomor motor yang dikendarai, yang diduga oleh pelaku itu beredar. Bahkan jaket dari majelis tertentu itu beredar. Udah kurang bukti apa lagi? Tetapi ternyata udah sampai mau 1 minggu nih, belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka, apalagi ditangkap. Padahal ini jelas pengeroyokan, penganiayaan, penghancuran mobil. Banyak orang NU, ulama-ulama NU, kiai-kiai NU yang menegaskan bahwa ini adalah soal harga diri. Jelas-jelas di mobil itu terpampang logo stiker Nahdlatul Ulama. Dihancurkan, goblok. Nih kita baca himbauan dari pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ciamis. Meminta untuk Kapolda Jawa Barat turun. Meminta untuk Mabes Polri turun. Pernyataan sikap pimpinan cabang Ansor Kabupaten Ciamis terkait insiden Rengas Dengklok tindakan pidana penganiayaan terhadap Rois Syuriah dan anggota Banser Kabupaten Karawang. Pimpinan cabang Ansor Kabupaten Ciamis kecewa terhadap Polres Karawang dalam kelambatan penanganan tindak pidana penganiayaan anggota Banser dan Rois Syuriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Karawang. Mendesak Polda Jabar dan Mabes Polri agar turun tangan dalam penanganan kasus pidana penganiayaan. Mengajak Polres Ciamis bersama pimpinan cabang Ansor Ciamis untuk saling membahu dan bekerja sama dalam menjaga kondusivitas kenyamanan kehidupan bermasyarakat dan tetap teguh dalam menangani kasus pidana penganiayaan. Serta menginstruksikan kepada seluruh anggota atau kader simpatisan Ansor, Banser, MDS, Sejalo Ansor untuk tetap satu barisan, satu komando dari pimpinan tertinggi Ansor dalam menangani sesuai arahan atau himbauan PBNU. Maulana Sidik, Ketua PC Ansor atau Komandan Satkorcab Banser Kabupaten Ciamis. Ini masih mereda nih, suasananya masih mereda nih. Dari setiap cabang Ansor itu masih dalam posisi mereda. Setiap anggotanya yang kemudian meronta-ronta ingin bergerak karena lambatnya proses ini. Ini di setiap wilayah loh, sudah dibicarakan di grup-grup WhatsApp. Jadi ini kasus ini cukup serius. Kasus ini cukup serius. Jangan dianggap sepele. Sekali lagi mestinya ini selesai di Karawang. Kemarin setelah insiden 1 hari maksimal setelah insiden pelakunya langsung ada yang ditangkap minimal. Kalaupun mau nyicil karena pasti banyak pelakunya, cicil aja satu-satu. Jangan kemudian dikumpulkan banyak, kita mengharapkan secepatnya, lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa Polres Karawang itu tidak serius atau sangat lambat padahal orangnya sudah jelas nyebar, plat motor yang dipakai juga udah nyebar, majelis tertentu juga sudah nyebar, yang menjadi terduga pelakunya lama. Udah mau 1 minggu belum ada satupun tersangka. Pan ini membuat kita curiga, ini serius digarap gak sih?
Jangan sampai kita ini Ansor biasa bermitra dengan polisi, biasa kita membantu institusi Polri di dalam banyak hal, urusan Kamtibmas khususnya. Nah, ketika ada anggota Bansar sekarang yang menjadi korban penganiayaan, ada Roy Suriyah Nahdlatul Ulama yang menjadi korban penganiayaan, kok tiba-tiba Polresnya lambat sekali menangani kasus ini. Sebelum satu kali lagi, nih orang itu sabar ada batasnya loh. Ya meskipun ada teori yang mengatakan kalau sabar ada batasnya berarti nggak sabar. Iya, namanya manusia. Namanya manusia. Kita semua sudah menyerahkan sepenuhnya terhadap proses hukum, terhadap aparat kepolisian. Tetapi bila lambat, bahkan ada statement. Oke lah, kalau kemudian Kapolres Karawang, kalau kemudian Polres Karawang tidak mampu menangkap pelakunya, maka kami punya Banser siap menangkap pelakunya. Kami punya Pagar Nusa siap menangkap pelakunya. Urusan harga diri diinjak-injak, siapa ya? Bahwa kemudian itu adalah karena perbedaan pendapat tadinya, perbedaan pandangan gara-gara urusan ashab. Apakah layak menyelesaikan persoalan dengan kebrutalan di jalanan? Gak layak. Ruang ilmiah diadu dengan ruang ilmiah, ruang data diadu dengan ruang data. Makanya saya meminta untuk MUI segera turun. Mana kerja lembaga MUI? Majelis Ulama Indonesia yang mestinya mengurusi seluruh persoalan problem umat termasuk ini. Jangan dianggap ini persoalan biasa, sederhana. Wislah kajian Kiai Ima dan kawan-kawannya hanya membuat keruh. Misal seperti jangan. Apa yang disampaikan oleh Kiai Ima dan kawan-kawan membawa setumpuk data. Artinya ini ruang ilmiah. Bukan ruang kemudian emosional. Bukan ruang kemudian pengadu domba antar umat baginda Nabi. Bukan. Kenapa menjadi kacau? Kenapa menjadi rusuh? Karena banyak dari oknum-oknum Habib yang menanggapi tesis Kiai Ima dengan brutalnya luar biasa. Mencap bahwa ini adalah bagian daripada operasi intelijen hitam. Padahal jelas data yang disampaikan siap dipertanggungjawabkan. Mau disidangkan di mana? Gitu loh. Jadi ini jelas ruangnya ruang ilmiah. Kepada Muhyiddin juga. Mau Muhyiddin Wali Songo, mau Muhyiddin Ba'alawi. Mohon. Anda kalau tidak kuat mental masuk di dalam ruang persoalan ini, melihat fakta, pertikaian, data, ya, hingga pada akhirnya emosi yang keluar, jangan masuk. Anda yang bakal rugi kok. Sekali lagi kepada Muhyiddin Wali Songo, kepada Muhyiddin Ba'alawi, kalau Anda kurang kuat mental di dalam menerima realitas ini persoalan ilmiah, persoalan adu data loh. Ahli filologi yang ngomong loh. Kalau ahli genetik bisa diperdebatkan, kalau ahli filologi berbicara sejarah, berbicara manuskrip, berbicara orang yang hidup di abad keempat, itu mesti ada. Satu kali lagi sandarannya jelas. Kalau Anda tidak mampu menerima realitas ini, jangan masuk. Takut Anda yang sengsara. Sok, kita akan lihat aja yang kemarin melakukan perusakan mobil, yang memukul Banser, kalau sudah masuk penjara multi mewek tuh orangnya. Minta maaf tuh dia. Kenapa? Karena dia tidak kuat menerima realitas perdebatan, pertikaian di media sosial. Sekali lagi, kalau tidak mampu, mental kita kurang siap, jangan mau masuk. Ente yang akan rugi. Ente yang akan rugi. Jangan mau juga diprovokasi oleh Pak Rizik Syihab, Pak Bahar Smith, yang suruh mengusir tanggung jawab dunia akhirat. Ente sekarang tuh, coba, yang menjadi pelaku atas penganiayaan dan perusakan mobil, tanggung jawab Pak Rizik. Kalau Anda di penjara nanti, siap gak dia menggantikan? Udah, jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau dijadikan tumbal, jangan mau. Sayangi diri Anda. Yang bakal rugi itu Anda. Yang bakal rugi itu keluarga Anda. Kalau punya istri, yang akan rugi itu adalah istri dan anak Anda.
karena melakukan kebrutalan yang itu jelas tidak bisa dibenarkan oleh dalil apapun. Kiai Iman ngomong, ahli filologi ngomong, dalilnya jelas, ada sandaran kuat. Kalau satu kali lagi kalau mau disidangkan di ruang apapun siap mereka tuh. Ini ruang ilmiah. Ya begitu saudara. Sekali lagi kembali ke tema. Kalau kemudian dirasa Polres Karawang tidak mampu menangani kasus ini, lempar ke Polda, lempar ke Mabes. Mabes Polda harus segera turun. Ini riakan di bawah sudah sangat masif di berbagai wilayah. Jangan sampai satu kali lagi gara-gara kasus ini meledak di setiap wilayah. Yang akan rugi itu polisi sendiri loh. Polisi sendiri yang akan riweuh tuh. Makanya mesti diselesaikan sesungguhnya ini di Karawang, tetapi karena lambat akhirnya meluas kemana-mana. Ini bukti solidaritas. Ya. Orang-orang NU, Banser, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Ini kasus serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.